Mondok atau berguru selama 33 tahun. Kemudian sang guru pengen mengetahui selama 33 tahun itu apa yang didapatkan oleh muridku ini. Kemudian sang guru bertanya kepada muridnya, yaitu apa yang engkau dapatkan dariku selama engkau berguru denganku? Jawab Hatim, ada 8 perkara. Terkejut sang guru, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata sang guru. Selama 33 tahun hanya mendapatkan ilmu 8 perkara. Namun kemudian sang guru mengatakan, ya coba jelaskan kepada saya, apa 8 hal, 8 perkara yang kamu ketahui selama engkau berguru denganku 33 tahun. Kemudian Hatim menjawab, pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ayyuhal muslimun, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama sekali tentu saja puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan kenikmatannya kepada kita semua. Tentu saja kenikmatan iman Islam dan kesehatan merupakan kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita yang sangat luar biasa. Selawat dan salam kita aturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan bagi kita semua dan selalu kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat. Jamaah sekalian, tidak bosannya saya berpesan pada diri saya pribadi dan juga pada jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, yang kita sudah tahu semua, karya Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam, juz 1 pada halaman 65 dan 66 dikisahkan sebuah dialog antara seorang guru yang bernama, panggilannya Syakik Al-Balkhi, atau nama lengkapnya Abu Ali Syakik bin Ibrahim Al-Balkhi, wafat pada tahun 1049 Hijriah atau 810 Masehi. Beliau termasuk guru besar sufi di Khorasan, dengan sang murid yaitu dengan julukan Hatim Al-Asom, atau nama lengkapnya Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan, yang terkenal dengan Al-Asom, artinya tuli, bukan karena ia tuli yang sebenarnya, akan tetapi ia pernah berpura-pura tuli karena hendak menjaga kehormatan seseorang, sehingga dia dijuluki dengan Al-Asom. Wafat pada tahun 230 Hijriah atau 852 Masehi. Hatim ini terkenal seorang yang zuhud dan piawai dalam memberikan nasihat, sehingga pada saat itu ia dijuluki sebagai hukman hakimnya umat pada saat itu. Hatim Al-Asom ini berguru kepada Syakik Al-Balkhi selama 33 tahun. Bayangkan jamaah sekalian, ya, kita paling mondok berapa tahun ini
mondok atau berguru selama 33 tahun. Kemudian sang guru pengen mengetahui selama 33 tahun itu apa yang didapatkan oleh muridku ini. Kemudian sang guru bertanya kepada muridnya yaitu Hatim, apa yang engkau dapatkan dariku selama engkau berguru denganku? Apa jawab Hatim? Ada 8 perkara. Terkejut sang guru. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kata sang guru. Selama 33 tahun hanya mendapatkan ilmu 8 perkara. Namun kemudian sang guru mengatakan, ya sudahlah, coba jelaskan kepada saya, sampaikan kepada saya, apa 8 hal, 8 perkara yang kamu ketahui selama engkau berguru denganku 33 tahun. Kemudian Hatim menjawab, pertama, setelah saya amati manusia, masyarakat ya, saat itu, bahwa setiap dari mereka pasti mempunyai sesuatu yang dikasihi, sesuatu yang dicintai, yang seseorang itu tidak mau pisah dari kekasih itu, dari yang terkasih itu. Akan tetapi faktanya ketika seseorang itu meninggal, maka tidak ada yang bersama mereka. Tidak ada yang bersama mereka. Oleh karena itu, kata Hatim, aku jadikan al-hasanat, kebaikan-kebaikanlah menjadi kekasihku, sehingga dia akan bisa bersamaku ketika meninggal, bersama dengan di liang kuburku, kata Hatim. Artinya apa, jemaah sekalian? Bahwa kekasih-kekasih ini yang selama ini kita kasihi, harta, jabatan, anak, istri, calon suami, dan hal yang kita kasih, rumah mewah dan sebagainya, pada akhirnya tidak ada yang bersama kita ketika kita meninggal. Yang bersama kita hanyalah kebaikan. Dan itulah ilmu pertama dari Hatim. Apa kata sang guru? Engkau benar wahai muridku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu semua dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, idza matal insanu atau idza mata ibnu Adam, dalam riwayat, in qata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin, atau boleh dibaca shadaqatun jariyatun, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmun yuntafa'u bihi, aw waladin sholihin yad'ulah, atau waladun sholikun yad'ulah. Boleh dibaca seperti itu. Jadi ketika manusia, anak Adam meninggal, maka sudah putus semuanya, nggak ada yang dibawa sudah. Hanya ada 3 kebaikan-kebaikan itu. Di antaranya kebaikan itu, yang pertama yaitu sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Karena kalau ilmu yang tidak bermanfaat bukan menjadi hasanat tetapi sayyiat, keburukan justru kepada kita. Banyak orang yang pintar, banyak orang yang cerdas, akan tetapi tidak untuk kebaikan tetapi untuk keburukan. Dan yang ketiga yaitu anak soleh yang mendoakan. Tidak ada gunanya anak tidak mendoakan orang tua. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sang guru berkata, terus apa yang kedua? Jawab Hatim, saya menyimak betul firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kepada kebesaran Tuhannya, dan menahan diri dari segala keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. An-Nazi'at ayat 40 sampai 41. Aku yakin, aku percaya, kata Hatim, bahwa firman Allah ini pasti benar. Oleh karena itu aku berjihad, aku berusaha sekuat tenaga, kata Hatim, untuk saya mampu mengendalikan hawa nafsuku, dan tiada lain hanya untuk supaya tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengendalikan hawa nafsunya hanya benar-benar ditujukan untuk supaya mampu tetap stabil, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lain. Kemudian yang ketiga, kata Hatim, setelah aku lihat manusia,
amati. Jadi ini ilmu berdasarkan masyarakat, berdasarkan bergaul, berinteraksi dengan masyarakat, bukan hanya teori. Maka aku lihat, kata Hatim, masing-masing dari mereka memiliki sesuatu yang berharga dan bernilai, dan itu sangat-sangat ingin diraih, dijaganya, digenggamnya, dan tidak ingin hilang atau lepas. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma indamkum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisimu, ya, yang ada di sisi kita semua pada akhirnya akan lenyap, akan hilang. Dan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan kekal. Maka kata Hatim, aku serahkan apa yang aku miliki hanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar ia tetap terjaga bersamanya dan tidak akan pernah hilang. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebanyakan kita sangat menjaga harta kita atau hak-hak kita yang sangat bernilai dan berharga. Harta, jabatan, pangkat, dan sebagainya akan kita raih. Dan setelah kita raih, kita tidak mau hilang, bahkan pengen lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi dan lebih banyak lagi, tidak ada puasnya. Bahkan kadang dengan menggunakan cara-cara yang tidak dibolehkan oleh agama, tapi itu selalu kita laksanakan. Padahal kita tahu semua, pada akhirnya itu adalah lenyap dari diri kita. Semuanya akan lenyap dari genggaman kita. Yang menjadi simpanan kita pada akhirnya adalah apa yang kita tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tiada lain. Apa yang kita makan akan menjadi kotoran. Apa yang kita manfaatkan di jalan Allah, itulah simpanan kita kelak di hari akhirat. Jamaah sidang Jum'ah, as'adakumullah. Yang keempat, kata Hatim, setelah saya amati, setelah aku amati, aku lihat-lihat, ya, kebanyakan manusia, hampir semua manusia memandang bahwa sebuah kehormatan itu hanya dari sisi keluasan harta, dari sisi keluhuran dari nasab, tingginya pangkat dan jabatan, itulah yang dilihat oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan pada kita semua, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Oleh karena itu, kata Hatim, aku tidak mengejar itu, tidak mengejar harta, tidak mengejar keluhuran nasab, tidak mengejar pangkat jabatan dan lainnya, akan tetapi yang aku kejar hanyalah ketakwaan, karena aku hanya ingin meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bukan berarti harta, nasab, pangkat, jabatan dan yang lainnya itu tidak penting. Itu penting jika kita jadikan sebagai sarana, sebagai alat untuk mengejar ketakwaan. Kita jadikan bahan wasilah untuk mendapatkan, meningkatkan ketakwaan kita pada Allah, untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika sebaliknya, maka itu justru akan merugikan kita, tidak ada gunanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, kata Hatim, setelah dia memperhatikan kehidupan manusia, masyarakat, bahwa di kalangan masyarakat ini antara satu dengan yang lain saling menjegal, menipu, terutama dalam mencari kehidupan, mencari maisah, mencari harta. Dan kata Hatim, aku tahu bibit persoalannya, yaitu iri hati dan dengki. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, telah menentukan pembagian nafkah hidup di antara mereka dalam kehidupan dunia ini. Kita semua pasti sudah meyakini itu semua, bahwa kita ini sudah ditentukan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kehidupan yang nyata, dalam di lapangan, kadang kita lupa bahwa semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Kadang kita menjegal kawan, menipu kawan, kadang merugikan kawan, mendolimi kawan,
hanya demi mendapatkan rezeki yang justru itu tidak menjadi bekal baik bagi dirinya, justru akan menjadi sayyiat, keburukan bagi dirinya. Nah, inilah yang dilihat. Oleh karena itu Hatim Al-Asam mengatakan, aku tinggalkan iri hati itu, aku tinggalkan hal-hal yang dapat mendolimi orang yang lain, yang merugikan orang lain, dan karena aku yakin bahwa Allah akan berikan rizki dan telah ditetapkan kepadaku. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita memikirkan, memahami dan juga melaksanakan apa yang dipikirkan oleh Hatim ini, insya Allah tidak ada orang galau di dunia ini, tidak ada orang yang kecewa di dunia, tidak ada orang yang sedih. Karena apa? Semuanya sudah ada bagiannya masing-masing, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi tidak perlu kita harus mendolimi orang lain, tidak harus mencikut orang lain, tidak harus menendang orang lain, hanya mendapatkan sesuap nasi untuk mendapatkan sesuatu untuk kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi itulah yang namanya kehidupan, dan ini mengingatkan pada kita bahwa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, sudah diberikan jatah-jatahnya oleh Allah. Oleh karena itu kita tidak perlu saling menjegal, baik dalam kantor, di pasar, di usaha dan lain sebagainya. Kita harus ingat bahwa hasud inilah yang selalu diingatkan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun naru al hatab. Hati-hatilah dengan yang namanya hasud dan iri hati, iri dengki. Karena apa? Karena sebenarnya hasud, iri hati atau dengki, dia akan memakan, melahap kebaikan sebagaimana api melahap kayu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang keenam menurut Hatib adalah bahwa di antara manusia ini saling bermusuhan, saling berpecah belah antara satu dengan yang lain. Jadi seakan-akan manusia ini adalah musuh manusia yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa." Sesungguhnya setan itulah musuh kita yang jelas-jelas. Maka jadikanlah setan itu sebagai musuh, jangan manusia jadikan musuh. Oleh karena itu kata Hatim, aku jadikan setan sebagai musuhku dan manusia itu aku cintai seluruhnya, semuanya. Kemudian yang ketujuh kata Hatim, banyak dari masyarakat manusia ini mereka tidak pernah puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka rela menghinakan diri dalam mencari tambahan rizki. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi tiada satu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah akan menanggung rizkinya. Allah akan memberikan makan kepadanya. Oleh karena itu kata Hatim, aku adalah salah satu dari makhluk Allah itu, salah satu dari dabbah itu, dan Allah pasti akan menanggungnya. Maka aku menyibukkan diri dengan apa yang telah anugerahkan Allah. Aku mensyukuri dengan yang Allah anugerahkan kepadaku dan tidak sebaliknya. Saya tidak akan pernah iri, tidak pernah akan melihat rizki orang lain. Cukup Allah yang telah diberikan ini kita syukuri dan aku syukuri, kata Hatim. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan, yang terakhir, yaitu bahwa menurut Hatim di masyarakat ini banyak manusia ini terlalu bergantung kepada makhluk yang lain, pada manusia yang lain, baik dalam penghidupannya, perniagaannya, dalam hal-hal yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, berpasrah diri kepada Allah, maka ia akan mencukupinya. Tentu saja tawakal ini adalah aktif setelah kita berikhtiar. Berbeda dengan tawakul. Kalau tawakul ini pasrah bongkoan kata orang Jawa. Tapi tawakal artinya aktif ikhtiar. Maka barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupinya. Maka kata Hatim, aku kemudian menyerahkan, mempasrahkan diriku semua urusanku kepada Allah, karena dialah yang akan mencukupi segala keperluanku. Setelah menyampaikan 8 ilmu yang dia serap selama 33 tahun bersama gurunya, kemudian sang guru berkata pada Hatim,
Semoga pertolongan Allah Subhanahu wa taala selalu menyertaimu wahai Khatim. Saya sepakat bahwa ilmu-ilmu yang ada di dalam Injil, Taurat, Zabur dan Al-Qur'an serta ilmu-ilmu yang berkaitan dengan segala kebaikan dan agama tidak lepas dari 8 perkara tersebut. Pengetahuan terkait dengan agama seluruhnya terhimpun dalam perkara tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah ilmu yang didapatkan Khatim setelah dia mendapatkan ilmu dari gurunya secara teori dan mengamati kehidupan masyarakat. Dia menyimpulkan ada 8 hal tersebut. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dapat melaksanakan 8 hal tersebut hingga akhirnya kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang soleh, hamba-hamba Allah yang selamat di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'iya ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi ihsanih, amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya ma'asyiral muslimin, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izil islam wal muslimin wa adil syirka wal musyrikin wa ansur ibadakal mu'minin wa ansur man nasaraddin wa hadul man khadalal muslimin wa dammir a'da'ad din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa'annal bala' wal waba waz zalazil wal mihan wal fitan wal amrad wat taun ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sa'iril buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma antas syafi la shifa illa shifauka isfi mardana wa wardal muslimin sifaan la yugadir saqaman wala alaman. Allahumma aslih fasada qulubina wa aslih wulata umurina wa aslih dhata bainina wa aslihna wa aslih bina waj'alna salihina muslihina bimannika wa karamika ya akramal akramin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allah nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rzuqnal mauta wa nahnu sajidun laka ya Allah. Allahumma rzuqnal mauta wa nahnu sajidun laka ya Allah. Allahumma rzuqnal mauta wa nahnu sajidun laka ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wadhkurullaha 'azima yadhkurkum washkuru ala ni'matihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.